Kenapa banyak orang yang masuk penjara dan apa sih yang menyebabkan mereka ditahan? Well, mungkin jawabannya adalah karena jelas mereka melakukan tindakan kejahatan. Tapi kalau kita tanya lebih dalam lagi, apa sih yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kejahatan? Adakah neuroscience bisa mengetahui di balik mengapa seseorang melakukan tindakan kejahatan? Apakah mereka memiliki otak yang berbeda daripada otak masyarakat pada umumnya, sehingga mereka lebih rentan untuk melakukan tindak kejahatan? Saya Rahman Satrio, pada video kali ini kita akan membahas tentang traumatic brain injury dan kaitannya dengan para tahanan. Oke, kita kembali ke pertanyaan di awal. Mengapa kemudian seseorang masuk ke dalam penjara dan mengapa seseorang kemudian ditahan? Jawabannya jelas karena mereka melakukan tindakan kejahatan. Tapi pertanyaannya, mengapa seseorang melakukan tindakan kejahatan? Kalau kita bayangkan seseorang melakukan sebuah tindakan kejahatan, hal itu disebabkan karena apa? Karena dia tidak bisa menahan impulsivitasnya, tidak bisa menahan dorongan hawa nafsunya, tidak bisa menahan nafsu amarah dan emosinya, sehingga mereka melakukan sebuah tindakan kejahatan. Mereka juga tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang atau resiko yang ia dapatkan saat melakukan sebuah tindakan kejahatan. Misal saat seseorang itu dihadapkan atau ingin mencuri, maka mereka tidak memikirkan resiko konsekuensi jangka panjang bahwa ketika dia mencuri barang milik orang lain, maka ada kemungkinan dia akan ditangkap dan dia akan dipenjara sehingga akan merusak masa depannya gitu ya. Nah, lalu bagian otak apa yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menahan impulsivitasnya, menahan hawa nafsu, menahan amarahnya, dan kemampuan untuk berpikir jangka panjang, kemampuan untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan mengolah informasi, konsekuensi apa yang akan ia dapatkan dari perilaku yang ia lakukan saat ini. Nah, bagian otak tersebut adalah prefrontal cortex atau disingkat dengan PFC. Nah, prefrontal cortex ini posisinya ada di bagian depan otak, di belakang dahi kita ini, yang mana mereka atau bagian PFC ini berfungsi sebagai decision making, sebagai pihak yang mengendalikan kemana arah kemudian pikiran kita menuju, dan bagaimana kita mengelola emosi kita, itu sangat ditentukan oleh PFC kita. Kemudian, apa yang dapat menyebabkan gangguan pada bagian prefrontal cortex? Nah, salah satu hal yang sering kali menjadi penyebab gangguan di bagian prefrontal cortex kita adalah kondisi di mana disebut dengan traumatic brain injury. Traumatic brain injury adalah kondisi di mana saat kepala kita mengalami benturan yang cukup keras, yang kemudian menyebabkan otak bagian dalam yang bersinggungan dengan bagian tengkorak kepala itu kemudian mengalami damage atau luka. Nah, biasanya yang sering kali terjadi adalah bagian depan atau bagian frontal cortex. Nah, menurut beberapa studi, traumatic brain injury ini ketika kena kepada seseorang, maka dia akan berdampak beberapa hal yang tidak kita inginkan. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh Magaleta dan juga Diamond, yang dalam papernya yang berjudul The Brain Behind Bars, Perspective on Injury and Aggression, nah bahwa TBI ini kemudian orang yang mengalami TBI ini dia akan mengalami kesulitan untuk menahan impulsivitasnya dan membuat mereka menjadi cenderung lebih agresif. Nah, dalam studi yang lain yang ditulis oleh Colantonio dan juga Stemanova dan kawan-kawan yang berjudul Brain Injury in a Forensic Psychiatry Population. Kemudian di paper ini disampaikan bahwa orang-orang yang memiliki traumatic brain injury yang pernah mengalami kondisi gagal otak itu, kemudian dia akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan. Lalu apa korelasinya antara orang yang mengalami traumatic brain injury dengan para tahanan di penjara? Nah, menurut beberapa penelitian yang mengkaji tentang para tahanan dan juga penjara, yang dikutip oleh CDC, ditemukan dalam beberapa studi bahwa sekitar 20-87% orang-orang di tahanan itu mengaku atau melaporkan pernah mengalami traumatic brain injury di dalam masa kehidupannya. Nah, hal ini kontras berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang hanya ditemukan sekitar 8,5%. Artinya masyarakat pada umumnya orang-orang yang mengalami TBI atau traumatic brain injury itu hanya 8,5%. Sedangkan para tahanan di penjara, ini konteksnya di penelitian di Amerika, eh, bahwa mereka sampai sekitar 80% itu pernah mengalami traumatic brain injury. Nah, lalu apa kira-kira yang bisa kita ambil dari penelitian ini?
Nah, bisa jadi bahwa orang-orang yang masuk penjara atau orang-orang yang di penjara, hal itu disebabkan karena traumatic brain injury tadi yang kemudian menyebabkan bagian prefrontal cortex-nya ini tidak mampu berfungsi secara maksimal seperti mana masyarakat pada umumnya, sehingga mereka memiliki kecenderungan impulsivitas, memiliki kecenderungan agresivitas, tidak mampu berpikir jangka panjang, tidak mampu memikirkan konsekuensi dari tindakan kejahatannya. Nah, jadi bisa jadi orang di penjara itu karena memang apa? Karena pengaruh geger otak atau traumatic brain injury atau luka yang dialaminya di masa kecil. Nah, dari pemahaman ini kemudian membuat kita memikirkan lebih lanjut. Apakah sebetulnya orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan itu adalah karena dirinya sendiri atau disebabkan karena impairment bagian otaknya sehingga mereka tidak mampu memikirkan konsekuensi, tidak mampu untuk memikirkan atau menahan impulsivitas dan agresivitasnya sehingga kemudian mereka lebih rentan terhadap kecenderungan melakukan tindakan kejahatan. Nah, dan juga kemudian ini juga berdampak kepada bagaimana kemudian kita menyikapi dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang mengalami traumatic brain injury tadi. Nah, karena seperti mana yang kita ketahui bahwa dalam undang-undang di dalam KUHP pasal 44 disampaikan bahwa orang-orang yang memiliki gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa mereka memiliki perlakuan hukum yang berbeda saat mereka melakukan tindakan pidana. Di KUHP pasal 44 di ayat pertama disebutkan barang siapa yang melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau karena terganggu penyakit tidak dipidana. Yang kedua disebutkan jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun. Nah, tapi kan kemudian orang ini bukan orang dengan gangguan jiwa seperti mana yang kita sering lihat atau biasa kita lihat. Nah, memang tapi yang perlu kita pahami bahwa orang dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia dan lain sebagainya, gangguan jiwanya juga berasal atau bermula daripada kondisi otaknya. Nah, pun sama seperti ini bahwa kondisi otak orang yang TBI tadilah yang bisa jadi menyebabkan kecenderungan dia untuk melakukan tindakan kejahatan. Atau mungkin yang lebih apple to apple terhadap atau perbandingan yang lebih pas dengan kondisi TBI ini adalah remaja. Nah, seperti mana kita ketahui bahwa ketika remaja melakukan tindakan pidana, mereka akan mendapatkan hukuman dengan tingkat yang berbeda dibanding orang dewasa. Nah, kenapa hukum kita berkata seperti itu? Karena memiliki asumsi dasar bahwa anak-anak remaja atau anak-anak di bawah umur mereka tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan jangka panjang dan konsekuensi terhadap tindakan kejahatan yang mereka lakukan sehingga mereka cenderung impulsif, mereka suka mencari resiko. Nah, kalau dalam bahasa neurobiologisnya, kondisi mereka ini disebabkan karena apa? Karena belum matangnya bagian prefrontal cortex. Nah, jadi masih berkaitan dengan prefrontal cortex. Nah, kalau ini kita bisa kemudian menyamakan ya, atau bahasanya memberikan perbandingan bahwa kondisi prefrontal cortex yang belum matang menyebabkan remaja diberikan hukuman yang berbeda. Nah, lalu bagaimana kiranya dengan orang-orang dengan traumatic brain injury yang kemudian memiliki gangguan atau geger otak atau damage otak di bagian prefrontal cortex mereka. Nah, tentu ini belum pada tahapan praktikal ya, karena di Indonesia sendiri kita belum secanggih di Barat yang mana penelitian berkaitan dengan TBI pada para tahanan ini bisa kita dapatkan datanya secara banyak. Nah, pun kita juga brain scanning juga tidak sebanyak atau tidak sesering yang ada di penelitian di Barat gitu ya. Sehingga memang ini penelitian yang gagasan yang masih belum practicable, belum bisa dipraktikkan gitu ya. Jadi pembahasan ini agaknya menarik karena menjadi penghubung antara pembahasan neuroscience dan juga pembahasan tentang hukum gitu ya. Di mana dengan berkembangnya ilmu neuroscience dan juga ilmu tentang
brain scanning, teknologi brain scanning, akhirnya kita bisa mengetahui landasan neurobiologis atau proses neurobiologis di balik seseorang ketika mereka melakukan tindakan kejahatan. Apa kondisi neurobiologis yang menyebabkan seseorang rentan untuk melakukan tindakan kejahatan. Dan kemudian darinya kita bisa mengetahui atau memberikan treatment yang tepat, memberikan penghukuman yang tepat atau tindakan yang tepat bagaimana orang-orang yang mengalami atau melakukan tindakan kejahatan ini apakah kemudian diberikan hukuman ataukah diberikan rehabilitasi atau pendidikan atau mungkin ada intervensi-intervensi khusus terhadap kondisi otaknya sehingga mereka bisa bertahan hidup secara sosial secara baik gitu ya. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjutnya kita akan ulas di video-video kita selanjutnya yang akan datang.